Halo guys, dan selamat datang kembali di channel ini bersama gue Tokarisan. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview chapter terbaru dari manga Baku Hantam kita ini, yaitu manga Tokyo Revenger chapter 240. Pada awal chapter, kita diperlihatkan Hakai dan Takemichi sedang berdiskusi di sebuah bengkel, yaitu bengkel milik Draken. Di sini Hakai dan Takemichi pun mendiskusikan tentang nasib dari geng mereka itu. Takemichi di sini berkata kepada Hakai bahwa kita harus memberitahu kepada Shifuyu bahwa dia dipecat dari perannya sebagai seorang penasihat dari geng, dan Hakai setuju dengan itu. Namun tiba-tiba dari belakang mereka berdua ada seseorang yang berbicara pada mereka. Tak lain tak bukan adalah Shifuyu. Dan Shifuyu berkata kepada Hakai dan Takemichi seperti ini, "Apa yang sedang kalian bicarakan? Kalian sedang berbisnis sesuatu kan?" Ujar Shifuyu kepada Hakai dan Takemichi. Melihat Shifuyu yang tiba-tiba ada di belakang mereka berdua, Takemichi dan Hakai pun terlihat sangat panik di sini. Takemichi pun berkata kepada Shifuyu begini, "Siapa yang sedang berbisik?" Hakai juga berkata kepada Shifuyu, "Kita sedang santai aja kok," dengan raut wajah yang panik dan cemas. Takemichi di sini berkata kepada Hakai, "Ayolah Hakai, kau katakan itu. Seraka yang buruk, kau dipecat. Kita setuju." Hakai pun berkata kepada Takemichi, "Bodoh, kau terlalu berisik. Dia pasti mendengarkan kita." Namun sepertinya Shifuyu tidak mendengarkan perbicaraan dari mereka berdua. Dan sini kita dapat melihat raut muka Shifuyu tiba-tiba menjadi serius dan berkata kepada Takemichi dan Hakai. Shifuyu berkata kepada Hakai dan Takemichi bahwa saat dia melihat Mitsuya ada di panggung, "Aku memikirkan sesuatu." Jadi Shifuyu kepada Takemichi dan Hakai. Keesokan harinya, Shifuyu pergi menemui Mitsuya bersama Takemichi, Hakai, dan Inupi. Dan ternyata Mitsuya ada di sana. Mitsuya bertanya kepada Shifuyu kenapa dia ingin menemui dirinya. Lalu dengan wajah serius, Shifuyu berkata kepada Mitsuya, apakah Mitsuya bisa mengambil peran dari Shifuyu untuk menjadi seorang penasehat di geng ini. Inupi, Takemichi, dan Hakai mendengarkan dalam diam dan dengan penuh kecemasan. Mitsuya tidak mengerti dengan hal ini, lalu bertanya kepada Shifuyu apa maksud dari Shifuyu. Shifuyu berkata kepada Mitsuya bahwa dia jujur, keterampilan dia dalam sebagai penasihat kurang baik jika dibandingkan dengan Mitsuya. Dan Shifuyu yakin kepada Mitsuya bahwa Mitsuya pasti akan melakukan lebih baik jika dibandingkan dengan dia. Mendengar penjelasan dari Shifuyu, Mitsuya pun setuju dengan penawaran dari Shifuyu. Berkata kepada Shifuyu bahwa hal pertama yang akan dilakukan sebagai penasihat adalah merancang seragam ulang dan mengganti logo serta mengganti namanya. Ujar Mitsuya kepada Shifuyu. Mendengar penjelasan dari Mitsuya, Shifuyu hanya kaget dan terkejut. Dan di sini kita dapat melihat muka kocak dari betul ini, yaitu Takemichi dan Hakai yang sangat senang dan kegembiraan. Lalu dengan ekspresi dengan penuh panik, Shifuyu berkata kepada Mitsuya, tunggu pikir-pikir baik-baik." Lalu Mitsuya pun berkata kepada mereka semua,
kita akan melawan geng kata majikan. Jadi kita harus lebih serius dari ini. Dan dengan muka konyol dari Shifuyu menjawab pertanyaan dari Mitsuya. Kita selalu serius. Waduh, tidak nyadar ya. Takemichi mendengar penjelasan dari Mitsuya, langsung bersemangat. Baiklah Mitsuya, ujar Takemichi. Lalu di sisi lain, kita pun diperlihatkan Mitsuya sedang berbicara serius kepada Takemichi. Mitsuya berkata kepada Takemichi bahwa Pahcin dan Pean akan bergabung ke dalam geng Takemichi. Dan Mitsuya lah yang telah merekrut mereka berdua untuk masuk ke dalam geng Takemichi. Mendengar berita dari Mitsuya itu, Takemichi sangat senang. Lalu Inupi pun berkata kepada Takemichi bahwa Inupi sudah menghubungi dan menelepon si Smiley dan Angry. Dan kata Inupi kepada Takemichi, mendengar bahwa Takemichi akan membuat sebuah geng, Smiley sangat senang. Dia berkata kepada Inupi, kenapa dia tidak diundang terlebih dahulu. Mendengar penjelasan dari Inupi, Takemichi pun tambah sangat senang. Lalu Mitsuya berkata kepada mereka semua, jadi total dari geng ini adalah 9 orang. Dan mereka pun resmi memilih Takemichi sebagai seorang kapten. Shifuyu, Inupi, Hakai, dan Mitsuya pun berkata kepada Takemichi, kami mengandalkanmu, kapten. Lalu beberapa detik kemudian, setelah Inupi, Hakai, dan Shifuyu pulang, Mitsuya berbicara kepada Takemichi secara pribadi. Mitsuya berkata kepada Takemichi, apakah Takemichi akan mengundang orang lain? Dan Takemichi berkata kepada Mitsuya, ya, tentu saja. Scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Takemichi bertemu dengan Takeomi di sebuah jalan. Dan Takemichi berkata kepada Takeomi bahwa ia ingin sekali bertemu dengan Senju. Lalu Takemichi berkata kepada Takeomi bahwa Takemichi telah menelepon Senju tapi tidak mengangkatnya. Mendengar hal itu, Takeomi pun berkata kepada Takemichi bahwa Senju sedang dalam keadaan down sejak perang 3 dewa itu terjadi. Lalu Takeomi berkata kepada Takemichi untuk mengikuti dia. Dan Takeomi pun mengajak Takemichi ke markas Brahman. Ketika Takemichi sampai di markas Brahman, ia dapat melihat dari kejauhan Senju yang duduk sendirian. Lalu dengan tatapan tajamnya, Senju pun menoleh ke arah Takemichi. Belum berkata apa-apa, Senju tiba-tiba berkata kepada Takemichi, sudah cukup Hanagaki. Aku sudah belajar dari pertempuran itu. Pada akhirnya aku tidak memiliki peluang menang melawan Maiki, bahkan dengan Shout, ujar Senju dengan wajah frustasi kepada Takemichi. Senju pun berkata lagi kepada Takemichi bahwa karena kekalahannya, akhirnya geng Brahman dibubarkan. Dan berkata lagi kepada Takemichi bahwa Kawarage Senju sekarang sudah pensiun. Lalu di sini Takemichi mencoba untuk membantah perkataan dari Senju dan berkata, tidak Senju, ini belum berakhir. Lalu dengan wajah sedihnya, Senju pun berkata kepada Takemichi bahwa ini sudah berakhir dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Dan kita tahu ya, karakter dari Takemichi ini sekali dibilangin tapi masih ngeyel dan berkata kepada Senju, ini belum berakhir. Senju, ujar Takemichi kepada Senju. Melihat Takemichi berbicara kepada Senju dengan tatapan seperti itu, Senju pun berkata kepada Takemichi, jangan menatapku seperti itu.
Si Takumi pun tiba-tiba angkat bicara dan berkata kepada Senju untuk menawarkan dirinya bergabung ke dalam geng Takemichi. Takayama pun berkata kepada Senju bahwa kau ingin menjadi kuat, namun saudara-saudaramu tersesat. Takemichi pun hanya mendengarkan dengan rada terkejut. Hah? Lalu Takumi pun berkata lagi kepada Senju, aku gila harta dan Haruchio tersesat bukan salahmu, ujar Takumi kepada Senju. Namun di sisi Senju berkata kepada Takumi bahwa kau salah besar. Aku sudah menjaganya sebagai rahasia untuk waktu yang lama. Dan dengan raut wajah bingung, Takemichi lalu bertanya kepada Senju, apa maksudmu Senju? Dan Senju pun berkata lagi kepada mereka berdua alasan mengapa Haruchio menjadi orang yang sangat mengerikan, dan juga Maiki yang sudah dikuasai kegelapan. Itu semua salahnya, dan ia akan bertanggung jawab atas itu semua, ujar Senju kepada Takumi dan Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi pun malah makin terkejut dan bertanya kepada Senju apa maksud dari perkataannya itu. Lalu tiba-tiba pada panel terakhir kita diperlihatkan masa lalu dari Kawaragi Senju. Di sini kita dapat melihat ada Maiki, Bachi, dan Haruchio yang sedang lari dari kejaran sesuatu. Maiki, Bachi, Haruchio, dan Senju selalu mengikuti mereka dari belakang. Oke, segitu dulu di video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya, agar gue semangat dalam membuat konten lainnya. See you, bye bye.